adik-adik semua, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Cici percaya dan yakin kalau kalian masih dalam perlindungan Tuhan. Dan pastinya adik-adik pasti happy karena hari ini kita akan beribadah kembali memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita masih harus ibadah online, tapi Cici yakin kalau Tuhan pasti mendengarkan doa kita untuk cepat memulihkan keadaan, agar kita bisa bertemu lagi di gereja ya adik-adik. Nah adik-adik, mari kita memulai ibadah sekolah minggu online ini dengan menaikkan satu buah pujian. Judulnya, Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Aku ikut Tuhanku, kesini kesana hanya ikutku. Ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku. Dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya, Dia selalu membimbing aku. Dalam senang, dalam susah aku ikut sampai selamanya. Dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya, Dia selalu membimbing aku. Dalam senang, dalam susah aku ikut sampai selamanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau sediakan kepada kami. Kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah ini agar kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang penuhi pikiran dan hati kami agar kami dapat mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, apakah kalian tahu ini gambar apa? Ya, benar. Ibu yang sedang mengandung. Kalian pernah ada loh di dalam perut ibu dan menjadi bayi seperti gambar tersebut. Adik-adik tahu gak kalau kejadian ini adalah pekerjaan Tuhan? Nah, setiap anak yang dilahirkan memiliki maksud dan tujuannya. Untuk cerita hari ini, kita juga akan belajar bagaimana Tuhan mempersiapkan anak ini untuk menyelamatkan bangsanya. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu, ada seorang dari Zorah, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu
akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, Telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan. Katanya, Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu, ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari, memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, Orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, Engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, Benar. lalu kata Manoah, Dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu. Perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, Sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, Siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, Mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka taulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, Kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah. tetapi jawab istrinya kepadanya, Seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita. Dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita.
Dan tidaklah Ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahanedan, yang terletak di antara... Adik-adik, melalui firman Tuhan yang kita dengar tadi, kita melihat bagaimana bangsa Israel yang karena dosa dan pemberontakannya, Allah kembali membiarkan bangsa Israel ditundukkan oleh bangsa Filistin. Dalam keadaan bangsa Israel yang terpuruk, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Tuhan berinisiatif untuk membebaskan bangsa Israel dengan mempersiapkan orang pilihannya melalui kelahiran seorang anak laki-laki dari seorang perempuan yang pada saat itu mandul. Dia adalah istri Manoah. Malaikat datang kepada istri Manoah dan mengatakan bahwa istri Manoah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu dipersiapkan Allah untuk menjalani panggilannya. Anak laki-laki itu ditetapkan menjadi nasir Allah. Nah, untuk menjadi nasir Allah, ada beberapa peraturan yang harus dilakukan. Ia harus menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan, membiarkan rambutnya tumbuh panjang, dan tidak mendekat kepada mayat. Adik-adik, seperti Simson yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya, Tuhan juga mempersiapkan adik-adik untuk menjalani panggilannya. Tuhan ingin kita mewujudkan rencananya dengan melakukan tugas kita sebagai anaknya yang memuliakan Dia dalam setiap hal yang kita lakukan. Sehingga melalui kehidupan kita, orang-orang di sekitar juga memuliakan namanya. Adik-adik, mari kita menutup ibadah online ini dengan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah memimpin ibadah online ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah mempersiapkan kami untuk boleh memenuhi panggilan-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh memancarkan kemuliaan Tuhan, sehingga orang-orang boleh melihat kemuliaan Engkau melalui sikap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan pada hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 17 yang isinya adalah, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dihafalin ya adik-adik, nanti ayat hafalannya bisa dikirim ke Cici Koko. Sampai di sini ya ibadah sekolah minggu online. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tetap jaga kesehatan dan see you. Tuhan memberkati.